Hammer itu kan jangankan sebotol. Satu tetes aja amalan kita gak diterima selama 40 hari. Nah, benar, cakep. Kalau begitu mending nggak ngapa-ngapain dong. Percuma jadi hangus gitu amalannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Husin Ja'far Ahdar di Cahaya untuk Indonesia. Dan seperti yang sudah-sudah, kita itu ada episode spesial Q&A, Ustaz. Waduh. Nah, sekarang bersama Ustaz Subhi. Kita akan bertanya-tanya dari pertanyaannya bukan dari saya, tapi dari yang ada di media sosialnya Cahaya untuk Indonesia. Jadi mereka udah nanya-nanya. Kemudian kita sudah tampung ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Waduh. Bismillah. Bismillah. Oke, karena itu teman-teman silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, nanti kita akan pilih, kita akan baca. Kemudian jangan lupa juga follow akun-akunnya media sosial Cahaya untuk Indonesia. Di Instagram, di Twitter, di Facebook, kirim via DM, via komentar pertanyaan, nanti kita akan pilih dan kita tanyakan di next episode. Nah, untuk episode saat ini, pertanyaan pertama itu dari @_karil. Nah, lihat, katanya doa orang tua itu bisa menembus langit. Nah, dia sendiri udah gak yakin katanya. Nah, seharusnya yang ditanyakan itu dulu. Doa orang tua itu bisa menembus langit? Enggak, karena dia masih nanya tuh katanya. Kemudian yang kedua, tapi kalau orang tua kita suka maksiat, apakah ia masih bisa menembus langit doanya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Wah, ini jangan-jangan nih bukan pemuda tersesat ini. Iya, karena pertanyaannya aja udah bikin ini harus jadi tesis ini, Bib. Jadi tesis ini. Atau jadi disertasi, ya kan? Baik, mungkin saya mau menghadirkan satu dalil ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan bahkan dihasankan hadisnya yang menyebutkan bahwa tentang doa yang mustajab, ya, salasu da'awatin mustajabat, ya, artinya 3 doa yang mustajab di samping dakwatul mazlum, ya, yang berikutnya doanya adalah orang yang teraniaya. Nah, ini jangan sampai salah nih. Nah, ini yang kedua, yang berikutnya saya langsung aja kepada dakwatul walid liwaladihi, bahwa doanya orang tua untuk anaknya ini termasuk doa yang disebut sebagai mustajab. Ya, artinya kalau mustajab kan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam masalah akidah apakah Allah di langit atau Allah, ya kan itu masalah wacana ilmu kalam lah tentang hal itu. Ada yang tidak sepakat gitu. Tapi orang sering mengatakan menembus langit, gitu kan. Tapi yang jelas kalau mustajab kan berarti diijabah oleh Allah, atau didengar oleh Allah dan kemudian dikabulkan. Nah, lalu gimana kalau orang tua itu suka maksiat? Iya, banyak. Lah, memang kan ada ya syarat-syarat dikabulkannya doa. Iya, mungkin kayak syaraful makan, syaraful zaman, ya kan, mungkin. Kalau waktunya Ramadan itu kan disebut itu misalnya dakwatus shaim, ya. Asna as-siyam kan pasti mustajab, ya kan. Kemudian juga mungkin ada al-amakin al-muqaddasah, tempat-tempat yang spesial, misalnya multazam, kemudian juga di tanah haram itu sendiri, gitu kan. Itu kan harus diperhatikan. Waktunya kapan? Bahkan waktu turun hujan, ya kan, atau waktu ba'da sholatil maktubah, setelah selesai sholat wajib, gitu ya. Ini kan ini bainal maghribain, ya kan, makanya orang-orang dulu kan itu habis sholat maghrib tuh mereka menanti Isya, dia baca Quran, dia doa dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tapi memang paling gampang itu, Beb, ya. Mungkin kita bisa ngambil Al-Baqarah
187 ya tuh Bib, yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang sih ada syarat di sini. Kalau mau diijabah cepet, falyastajibu li wal yu'minu bi, dia beriman dulu dan kemudian menjawab perintah-perintah Allah. Dan pastinya semakin seorang itu memiliki kekuatan iman dan suratul istijabah, pasti juga dia akan mendapatkan kecepatan di dalam pengabulan doa. Iya. Kalau kita lihat surat Al-Anbiya mulai ayat 69 sampai ayat 90. Nabi itu, para nabi kalau berdoa kan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung apinya diperintahkan oleh Allah kan. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Iya. Jadilah engkau api yang dingin menyelamatkan. Kemudian Nabi Ayub ya, anni masaniyad dur ya. Aku kena penyakit tapi bilang anta arhamur rahimin, langsung pastajabna lahu. Kemudian juga saat Zannun masuk ke dalam perut ikan, cuman baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian pastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kemudian juga saat Nabi Zakaria ya, diuji enggak punya anak, kemudian baca Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, langsung bahkan istrinya enggak mungkin melahirkan aja, itu kemudian jadi sembuh dan bisa melahirkan. Syaratnya kan di ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi ya kalau dengan syarat-syarat ini, insya Allah dia doanya itu akan cepat, ya istilah Karil tadi ini menembus langit. Kalau maksiat siapa sih nggak maksiat, nggak maksiat gitu kan? Iya. Ya walaupun mungkin ini juga ada perbedaan pendapat tentang murtakibu dzamban kabiran, ya kan? Iya. Ada yang mengatakan kalau ahlu sunnah kan tidak mengatakan dia itu sebagai seorang yang kufur, ya kan? Walaupun ada yang mengatakan kalau dia murtakibu dzamban kabiran, dia dihukumi sebagai kufur. Ambillah pendapatnya ahli sunnah. Ya dia kan juga adalah seorang yang masih keimanannya diakui. Insya Allah orang tua harus berdoa. Ya kan? Dan betapapun keadaan orang tuanya, kita harus tetap berbakti kepada orang bahkan tua. Meskipun non muslim orang tuanya. Iya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaul dengannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang yang sebaik mungkin lah. Tunjukkanlah keislaman kita nih. Iya. Wah, ini anak kok pemuda tersesat tapi akhlaknya lebih bagus dari yang lurus nih, gitu kan. Oke, kita akan ke pertanyaan kedua. Dari Sunova 1324. Hammer itu kan jangankan sebotol, satu tetes aja amalan kita gak diterima selama 40 hari. Nah benar, cakep. Kalau begitu mending gak ngapa-ngapain dong. Percuma jadi hangus gitu amalannya kan. Jelek lagi dia. Udah cakep jadi jelek lagi. Baik. Jadi memang ini ada kaidah ya Beb ya, bahwa kullu muskirin khamrun qaliluhu wa kathiruhu sawa, ya kan. Ini luar biasa deh, opening awalnya kan kita udah makbul nih, gitu ya kan. Dan itu sekaligus kaidah tadi menjawab pertanyaan kalau ada orang yang nanya kan, Bib, yang haram kan yang memabukkan. Iya. Saya kalau sedikit gak mabuk tuh. Kalau minumnya sedikit langsung terjawab tadi. Langsung terjawab. Qaliluhu wa kathiruhu sawa. Ya, dan kemudian ini juga dari hadis nih kayaknya. Ini bukan anak tersesat ini mah ya, udah alim. Kalau minum minuman keras memang kan warada al-hadis ya, yang menyebutkan bahwa seorang yang syaribul khamr ya la tuqbal salatuhu 40 yauman. Salat mereka enggak diterima 40 hari. Ya kalau gitu enggak usah ngapa-ngapain. Daripada enggak diterima kan sayang gitu kan. Ya jadi di sini mungkin saya mau ambil komentar dari Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dikatakan di sini bahwa tidak diterimanya sholat seseorang yang meminum khamar ini, yang pertama adalah la sawaba lahu fiha. Yang pertama, nggak ada pahalanya kalau dia sholat. Ini komentar Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Yang kedua, kalau itu juga mujzi'ah, ya, artinya ada nilainya, itu lisukuti al-wajibat. Artinya
tasqut alaihi al-wajibat. Karena kan sholat ini adalah Kewajiban. kewajiban, rukun Islam. Ya, dengan caranya aja Nabi dipanggil langsung naik. Iya. Kalau zakat kita bisa nggak bisa zakat kalau misalnya kita nggak punya uang atau nggak tercapai nisabnya atau belum sampai haulnya. Haji kayak sekarang lagi pandemi karena ini kan nggak ada istita'ah dalam hal ini. Tapi sholat dalam keadaan apapun, ya nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Kalau orang dulu nggak bisa duduk tidur katanya ya. Sholat itu begitu. Wah, hatta isyarat. Kalau udah nggak bisa pakai isyarat masih tetap disolatin tapi ya kan di gitu. masjid. Di masjid. Nah, oleh karena itu, jadi di sini Imam Nawawi mengomentari, memang la sawaba lahu fiha, tidak ada pahalanya. Tapi dia sukut, artinya jatuh kewajiban dia untuk sholat. Karena kan kalau gitu mendingan gak usah sholat dong, ngapain? Nah, dia tetap udah dosa dari minuman kerasnya, kemudian salahnya juga dari tarikus sholat. Kemudian ya, yang ketiganya, kalau dia sholat walaupun dia kemarinnya habis minum 40 hari nih kalau gitu saya nggak sholat. Nah, dengan dia sholat tidak ada kewajiban untuk i'adah, untuk mengulang kembali. Misalnya, wah saya nih 40 hari daripada nggak diterima, mendingan ntar aja pas hari ke-41. Iya. Dikodok semuanya, gitu kan? Atau diiadah semuanya, gitu kan? Nah, nggak ada hal seperti itu. Di samping emang setan nih suka ngebisik-bisikin kita ya. Kadang-kadang taskik, ya kan tadlil, bikin kita ragu, ya kan? Orang kan gitu. Jangankan yang minum minuman keras ya, minum khamar. Kita wudhu aja kadang-kadang orang suka ragu gitu. Kayaknya belum sampai nih. Ya kan akhirnya sholat jamaah udah kelar dia belum kelar wudhu gitu kan karena merasa pengen perfect banget, pengen sempurna banget padahal ditaskik oleh syaitan. Ya kalau memang dia melakukan kesalahan segera taubat ya karena ya namanya manusia mahalul khata'i wan nisyan. Kemudian jangan sampai kewajibannya juga ditinggalin. Karena tadi komentar Imam Nawawi tentang hal itu. Sama kayak puasa lah yang sering di Cahaya itu dijelaskan bahwa bisa jadi orang tidak mendapatkan pahala puasanya ketika dia berpuasa melakukan hal-hal yang haram. Tapi ya ketentuan puasa harus tetap dijalankan. Betul, Bi. Harus tetap dijalankan. Kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan terus jatuh kepada manusia sehingga harus tetap dilaksanakan meskipun kita gak khusyuk dalam sholat. Itu harus tetap karena itu kewajiban. Perkara mencari pahala dari sholat itu urusan lain dan seharusnya ya pertanyaannya ya gimana caranya walaupun setelah minum minuman keras pengen sholatnya tetap diterima. Ya caranya tobat jangan mengulangi lagi kan gitu. Ini sama kayak orang gitu. Bib, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya udah, saya tidur aja, Bib. Ya maksudnya tidur aja ibadah apalagi kalau beramal. Kalau beramal ini. Ini tidur dari habis sahur bangun-bangun habis tarawih, Bib. Iya. Gua tuh dibangunin. Udah johor belum? Johor ya kan. Jet lag dia bangun. Tarawih udah kelar. Karena orang kalau kebanyakan tidur kan memang begitu kan. Jadi malah bukan seger. Iya. Ya, tapi kalau kayak orang yang kayak orang nggak sadar berapa tahun gitu kan. Bahkan kalau tidur di waktu-waktu tertentu misalnya di waktu maghrib menjelang maghrib sampai maghrib di beberapa riwayat diriwayatkan bisa menyebabkan junun, kegilaan, hilangnya akal dan lain sebagainya. Makanya itu kalau kebanyakan aja emang ya kayak orang junun kan. Biasanya bengong. Tawarin kolak aja kan. Wah, kolak apa nih, Mak? Biji salak. Wah, tumben biji salak empuk gitu. Berkahnya Ramadan. Nah, pertanyaan ketiga sekarang. Iya. Dari @oke_eko. Kalau seorang pemabuk, ini kok banyak pemabuk sih penonton kita. Alhamdulillah tuh Ustaz. Pemabuk nonton dakwah. Betul. Insyaallah nanti berubah. Amin. Kalau seorang pemabuk tapi jiwa sosialnya besar, sering sedekah, apa masih dapat pahala sedekahnya? Ya, kalau kita memahami kalau seorang pemabuk atau surbul khamr kita anggap sebagai kabair, kalau kita, sayalah terutama, murtakibu dzamban kabiran sebagai tetap seorang yang beriman. Ya kalau dia masih punya keimanan, dia bersedekah kan pasti membenarkan keimanan. Insya Allah sedekahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena semua ada hitungannya. Iya, jangan sampai kemudian kita menutup, wah kamu nggak bisa, nggak mungkin. Seperti orang yang sudah bunuh 99 orang kan, kemudian kamu nggak diterima taubatnya. Siapa bilang gitu? Seorang yang alim bahwa Allah itu Ghafurun Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu kan? Bisa jadi ya sedekahnya dia itu justru menjadi jalan hidayah. Nah ini juga buat orang yang nggak mabuk, ya ini harus jadi pelajaran. Kadang-kadang orang mabuk itu malah cenderung mereka, ayo mau mabuk. Guyup mereka, kompak, silaturahminya bagus. Ayo infak nih ceban-ceban, gitu. Mau minum aja infak ceban-ceban ya kan, kolekan, gitu. Dia ngumpulin begitu. Kita mau bangun masjid, kadang-kadang masjid nggak jadi-jadi. Orang mabuk bentaran doang, jadi dia beli minuman. Kita bikin masjid, peletakan batu pertama, kadang-kadang sekaligus batu terakhir. Ya kan? Pas mau dicari lagi tuh batu udah gak ketemu gitu. Karena ada donatur, kemarin di sini nih Pak batu pertamanya. Nah ini bisa belajar juga dari mereka. Sebenarnya ini pernah saya bahas di YouTube saya tadi jeda nulis. Ada seorang bertato sebadan, sampai mata-matanya ditatoi. Namanya Ronnie Bodak. Nah dia cerita dulu dia tuh pemabuk. Tapi dia punya adab kalau azan berhenti. Maboknya. Kalau azan dia berhenti. Jadi Allahu Akbar, Allah taruh dulu. Paling enggak ihtiram. Jadi dia menghormati azan. Tapi justru karena itu kemudian hidayah masuk ke dia. Itu dia yang kita kan nggak boleh menutup orang. Itu saya punya pengalaman tetangga saya. Dia tuh penjudi. Bayangkan ini sekitar tahun mungkin di bawah tahun 2000. Ya saya misalnya kalau mau azan tuh saya baca salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Dia mau main judi, udah nenteng duit berapa puluh juta gitu kan. Begitu denger itu pulang. Nggak jadi. Lah itu kan bisa jadi paling nggak nyetop dia lah. Iya, gitu kan? itu cerita dari Ronnie Bodak begitu. Iya. Jadi akhirnya katanya dia mikir, gua ngapain berhentinya cuma azan doang? Kenapa gak seterusnya? Kalau ini emang jalan yang jelek, ya udah gua seterusnya. Jadi kita gak menutup. Dan ada juga orang yang sering nih orang bertanya-tanya gini, Bib lebih baik mana? Pemabuk tapi bersedekah atau orang ahli sholat tapi hubungannya ke sesama manusia jelek? Kata saya orang yang hubungannya ke sesama manusia jelek tapi dia sholat, insya Allah sholatnya mendidik dia agar hubungannya nanti jadi baik. Yang mabuk tapi sedekah, insya Allah sedekahnya jadi jalan untuk ngubah dia jadi gak pemabuk.